Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Tentunya sehat-sehat saja bukan? Ya, saya berharap setiap jemaat, setiap pemirsa boleh ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga percaya dan berharap ada banyak di antara kita yang sudah mendoakan beberapa pokok doa yang sudah dipublikasikan kepada anggota-anggota jemaat pada hari ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, satu ayat yang boleh menjadi refleksi atau perenungan kita secara pribadi. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan di awal, yaitu dari Yeremia 20 ayatnya yang ke-9, saudara. Yeremia 20 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, D-nya huruf besar di situ, dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, pernahkah saudara mengalami suatu perasaan yang sama seperti Nabi Yeremia ini, yang ketika saudara mengetahui suatu kebenaran atau fakta, ya, mengetahui suatu kejadian, peristiwa yang saudara saksikan dengan mata kepala sendiri, tetapi saudara berusaha merahasiakannya, menyembunyikannya dengan berbagai macam alasan. Mungkin alasan itu karena saudara takut merusak hubungan. Padahal saudara diharapkan untuk membuka suara, membuka mulut. Saudara takut ada hal yang buruk terjadi pada diri saudara. Terlebih lagi kalau saudara mengalami ancaman dan sudah mengalami penganiayaan saudara. Nabi Yeremia ketika mengungkapkan sajaknya ini, saudara tahu bahwa dia baru saja dilepaskan dari pasungan dilepaskan oleh Pasyur, ya, bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala rumah ibadat. Dan Yeremia dipasung, ya, menurut pasal 20 ayat 1 itu dipasung, ya, oleh Pasyur. Dan sehari semalam dia dipasung di hadapan bait Allah, ya. Di depan bait Allah, saudara, ya, dia dipasung. Nah, saudara, kita melihat bahwa apa yang dialami oleh Yeremia ini bukan suatu imajinasi, tapi benar-benar realita, kenyataan yang telah terjadi pada diri dia. Nah, saudara tentu belum mengalami seperti apa yang telah dialami oleh Nabi Yeremia, bukan? Tapi andai kata saudara menghadapi ancaman, menghadapi tekanan, ya, kalau saudara membuka suara, maka bisnis kita akan ditutup, maka karir kita akan tamat. Kalau kita membuka suara terhadap kebenaran, maka saudara akan diancam, akan dikeluarkan dari usaha pekerjaan saudara atau apapun yang sedang saudara lakukan. Akankah saudara membuka mulut terhadap kebenaran? Ini pertanyaan bagi setiap kita. Hal yang sama pernah terjadi juga, ya, oleh para rasul-rasul, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4, ini adalah pengalaman yang sama yang dialami oleh para rasul, saudara. Para rasul pasal yang keempat, saudara. Kalau saudara perhatikan judul perikop di pasal yang keempat, di situ ada Petrus, ya, murid Tuhan Yesus, dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Mereka menghadapi ancaman, ya. Terlebih lagi ketika setelah hari raya Pentakosta, ya, banyak orang bertobat karena mereka berkhotbah, karena Petrus berkhotbah, ya. Mereka dengan terang-terangan menyatakan kebenaran, menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran bahwa Mesias telah bangkit. Mesias adalah yang dijanjikan itu, yang membawa pengampunan dosa, membawa pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu melakukan mukjizat, ya, karena kuasa roh, kuasa Allah, ya, untuk membawa Injil. Ya, mereka akhirnya dihadapkan di hadapan mahkamah agama. Apa kata-kata para rasul ini terhadap para pemimpin agama pada waktu itu yang berkuasa, saudara? Ya. Nah,
Saya bacakan dari pasal 4 ayatnya yang ke 19, saudara. Tetapi jawab Petrus dan Yohanes, ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Ayat 20 saya lanjutkan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Nah saudara, para rasul menghadapi ancaman, menghadapi penganiayaan, para rasul menghadapi tekanan yang juga sama buruknya dengan Nabi Yeremia, saudara. Ancaman terhadap kehidupan mereka. Tapi mereka tetap memutuskan untuk lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Menyuarakan kebenaran itu adalah tugas dari setiap anak-anak Tuhan. Saudara, kita yang sudah terpanggil, ya, kita yang sudah diselamatkan dari dosa, maut dan ancaman iblis, ya. Saudara, bagaimana kita sudah memberitakan Injil? Bagaimana kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita? Beranikah kita, ya, dengan meresikokan relasi yang baik mungkin, meresikokan, ya, eksistensi kehidupan kita sendiri, usaha pekerjaan kita, karir kita demi memberitakan Injil? Ya, tentu memberitakan Injil tidak dengan menjelek-jelekan orang lain. Tentu untuk memberitakan Injil, menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai, berharga, bernilai kekal seperti emas atau mutiara yang begitu tinggi nilainya. Tidak harus kita menjelek-jelekan keyakinan orang lain, bukan? Tapi saudara, ketika ancaman itu datang, ketika tekanan, bahkan penganiayaan itu nyata terjadi di hadapan kita, akankah kita tetap memberitakan Injil? Akankah kita tetap menyebutkan nama Tuhan? Sebab sebagaimana Yeremia tadi katakan, tidak mungkin kita menahan, tidak mungkin, ya, kita menutup mulut terhadap firman Tuhan yang telah menjelma menjadi daging. Apa yang sudah Kristus lakukan, mari kita kumandangkan dengan keras. Mari kita sampaikan dengan hikmat bijaksana sebagaimana Roh Kudus menuntun kita. Amin.